Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya masih diberikan kesehatan untuk kita semua bisa berjumpa kembali hari ini, dan saya juga bersyukur juga bahwa kemarin di hari Sabtu kita juga bisa bertemu untuk istilahnya sharing tentang semua produk-produk kalian yang akan dikompetisikan dalam tanda kutip di sini adalah penilaian untuk mata kuliah kewirausahaan. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis plan kembali, tentang semua yang sudah kalian pelajari dari awal sampai pertemuan kali ini. Kemudian nanti saya akan memberikan sekilas gambaran tentang program kegiatan mahasiswa yang disusun oleh Dikti untuk kemahasiswaan dalam proses kewirausahaan, kemudian dalam proses pengembangan tentang produk dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan di situ. Jadi pada hari ini sebenarnya adalah perkuliahan yang bisa dikatakan dengan materi terakhir. Di sini sebenarnya tidak ada materi tanggung-jawaban atau pertanggungjawaban, karena pada dasarnya Anda sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah saya bagikan, dan susunan-susunan tersebut sudah saya rasa hari ini, pertemuan kali ini kita akan perlu dirubah apa saja sih yang perlu dikembangkan lagi tentang produk-produk Anda, disesuaikan dengan semua kriteria yang sudah ada dari dosen yang kemarin sudah dilalui oleh 4 perwakilan kelompok, ya, dari masing-masing kelompok ada 2. Sekedar informasi saja sebenarnya pada setiap kelas kapasitas kelompok yang berbeda. Kelompok itu menjadi 4 kelompok saja. Kita punya alasan kenapa harus 4 kelompok, karena kita mengatur sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas tersebut, dan yang kedua lebih meminimalisir agar dalam satu kelompok itu bisa bekerja sama dengan maksimal. Kalau semakin kita banyak kelompok, otomatis tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Takutnya seperti itu. Kelompok dari kelas B dan C itu ada 6 kelompok, jadi 12 kelompok. Nah, dalam semua kelompok yang sudah terbentuk itu memang nanti rencananya akan dikompetisikan. Kapan Pak tanggalnya? Tanggal ini masih disusun dengan koordinator mata kuliah, yaitu Bu Titu. Nanti akan ditindaklanjuti dan nanti akan dihubungi secara langsung kepada semua dosen pengampu kelas. Nanti akan diinfokan. Jadi untuk Anda semua, mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di kelas E ini, khususnya harus tetap standby. Artinya dengan semua yang sudah kalian buat kemarin itu, apa saja yang sudah saya berikan kepada Anda, saran, kritik, terus kemudian hal-hal yang perlu diapresiasi dari Pak Muslimin, harus di range, harus diamati, harus benar-benar disusun. Kalau memang perlu dilakukan, silakan dilakukan perbaikan. Nah, pada hari ini saya akan
membuat satu evaluasi kecil tentang semua itu. Jadi hari ini kita akan, saya ingin Anda aktif sekali untuk bagaimana kira-kira, oh ini kalau menurut saya memang begini Pak, harusnya ada saran seperti ini dari Bapak, kami setuju seperti ini, cuman polanya beda Pak. Nah, boleh kita akan kembangkan hari ini, kita bicarakan hari ini, karena nantinya ini untuk penilaian Anda semua dalam satu kelompok. Ya, itu saja. Mari kita mulai hari ini dengan tetap semangat, satukan hati, jiwa, dan pikiran kita dulu di kelas ini. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk semuanya. Dan hari ini kalian bisa membawa dan mengambil manfaat dari semua yang saya jelaskan. Terus kemudian teori atau materi yang sudah Anda dapatkan bisa benar-benar menjadi manfaat untuk Anda semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Seluruhnya berdoa, mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, langsung saja saya akan share tentang apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pada materi tentang penanggung-jawaban. Ya. Dalam hal yang sama, kalian sudah mempelajari tentang perencanaan. Perencanaan bisnis yang harus dikelola itu seperti apa, kemudian harus dikembangkannya seperti apa. Dalam hal ini harus bisa dilihat tentang bagaimana etika bisnis itu. Ya, bisa di sini dilihat adalah salah satunya bagaimana kesetiaan, kemudian dari tingkat kewajaran dan lain sebagainya. Semua yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini salah satu etika untuk kita berbisnis. Nah, selain itu, oke, sebentar. Nah, dari semua ke-10 dari etika bisnis ini memang harus dipahami tingkatannya, karena memang kita nanti adalah berkaitan bagaimana pertanggungjawaban kita kepada para pelanggan, kepada para investor, dan kepada para karyawan kita. Artinya semua hal karakteristik dari seorang manajer itu harus kuat. Salah satu diantaranya kewirausahaan adalah salah satu karakteristik yang harus dipegang adalah bagaimana seorang wirausahawan itu juga memiliki kepercayaan diri. Ya, pengembangan diri harus bisa terus digali karena potensinya semua ada pada
semua hal tersebut. Jadi di mana dia harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri dalam lingkungan kerjanya, dalam lingkungan masyarakatnya secara sosial, dan dalam lingkungan internal dan eksternal bisnisnya. Kemudian untuk apa Pak ini harus memang dikembangkan? Karena pada dasarnya memang seorang manajer ini, seorang wirausahawan khususnya harus memiliki citra positif, itu yang perlu dibangun. Makanya nanti dalam segi pemasaran juga harus ada yang namanya bagaimana kualitas brand itu dibangun. Bisa dari kualitas citra positif dari ownernya, manajernya, atau lingkungan perusahaannya. Kemudian di sisi yang lain yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana perusahaan itu benar-benar dikembangkan. Benar-benar dikembangkan itu dengan pola yang seperti apa? Dengan manajemen yang baikkah atau tidak? Nah, manajemen yang baik perlu juga dimulai dari bagaimana sih peluang-peluang yang sudah ada itu dikombin untuk bisa dijadikan peluang bisnis yang baik. Jadi kita harus tahu siapa target pasar kita, kemudian bagaimana kualitas barang kita, produk kita maksud saya, terus kemudian apa kelemahan-kelebihan dari produk kita juga harus tahu dan harus bisa menciptakannya dengan sebaik mungkin. Karena nantinya akan dilampaui oleh konsumen. Secara tidak langsung, kita juga harus memikirkan bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Karena pada dasarnya harga yang akan ditentukan itu menentukan keduanya. Jadi orang akan memilih produk kita ketika kita tahu hal yang pertama adalah citra positifnya dari brand. Brandnya itu seperti apa? Dia memang produk yang sama atau mungkin produk pesaing atau memang produk baru. Kemudian salah satu ini profil wirausahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya, saya tidak perlu menjelaskan kembali. Jadi pada dasarnya adalah semua yang saya jelaskan di sini adalah soal pertanggungjawaban kepada pelanggan, kepada konsumen, di mana kalian harus bisa membangun citra positif dari mulai bisnis plan itu sendiri. Bisnis plan ini yang memang ditujukan untuk para investor, para penyandang dana yang akan untuk dikelola dan dikembangkan agar bisa bertahan lebih lama. Kemudian pada dasarnya semua hal yang dikelola dari mulai manajemen ini terkait tentang struktur organisasi. Ini yang harus kuat. Dalam bisnis plan juga harus ditampilkan semua profil dari struktur organisasinya. Kemudian harus ditampilkan juga bagaimana job desk dari setiap divisi yang sudah kalian susun. Kemudian tentang upah, terus kemudian tentang apa saja tanggung jawab yang harus dia emban. Kemudian hak dan kewajibannya seperti apa. Semua harus dijabarkan dalam konteks bisnis plan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana semua hal yang ada dalam perusahaan ini diceritakan atau dikembangkan dalam bentuk bisnis plan itu untuk memperkenalkan kepada halayak, kepada konsumen, khususnya kepada para investor untuk mereka atau agar mereka bisa punya nilai simpatik yang lebih kepada produk kita, kepada perusahaan kita. Awareness itu yang harus dibangun, kesadaran. Kemudian setelah kesadaran itu sudah dibangun, baru kalian akan bisa memberikan satu respons positif, di mana dalam bentuk produk itu dengan semua yang mereka minati seperti apa, lalu kita kembangkan sebagai produk yang lebih baik lagi. Kemudian dalam pengelolaan bisnis juga harus bisa dilihat dari sektor pendanaan. Ya, pendanaan juga penting karena semua pendanaan itu terkait bagaimana produk ini akan bisa terus diproduksi, terus diproses untuk bisa dikembangkan.
Pendanaan ini terkait pada satu hal di mana tentang keuangan atau tentang financial. Financial di sini bisa kita merujuk pada hal apapun, dari mulai ke kredit tunai dalam artian bukan CSR ya. Kredit tunai memang dari bank, kalian mengajukan dengan jaminan tertentu seperti itu. Terus kemudian untuk pengelolaan bisnis biasanya juga bisa mengagunkan perusahaannya untuk dipinjamkan. Terus kemudian untuk program CSR biasanya ada pengucuran dana pinjaman dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk sebagai proses corporate social responsibility yang bisa diikuti dengan biasanya dana minimum, ada dana minimumnya di situ untuk mengembangkan perusahaan bisa dikenal masyarakat luas dengan produk-produk yang ada. Kemudian dalam bisnis plan juga harus dikembangkan juga tentang bagaimana proses operasionalnya, bahan baku yang dibutuhkan apa saja, kemudian peralatan-peralatan yang perlu dibutuhkan untuk proses operasional itu apa saja, terus kemudian dari nilai nominal jumlah dana yang dibutuhkan untuk setiap produksi itu berapa, itu juga harus ada perinciannya. Kemudian bagaimana caranya kita sebagai seorang wirausahawan harus mampu memberikan satu pengertian khusus di dalam bisnis plan tersebut untuk menarik para investor agar mau menanamkan sahamnya di perusahaan kita untuk bekerja sama dalam jumlah besar atau sedikit yang sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan, sesuai dengan semua dasar kebutuhan kita dalam perusahaan tersebut untuk memenuhi produksi untuk konsumen. Nah, ini salah satu penjelasan bisnis plan yang sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita harus melengkapi data dengan profil perusahaan kita, kemudian profil struktur manajemen kita, kemudian dicantumkan tentang produk-produk kita, varian dari produk-produk kita seperti apa, kemudian diberikan penjelasan tentang job desk setiap divisi-divisi yang sudah dibuat, yang sudah tersusun, kemudian pengembangannya yang dilakukan apa saja, usaha-usaha yang dikembangkan itu apa saja, dan yang terakhir yang paling krusial adalah pendanaan tentang biaya operasional, biaya biaya produksi, biaya manajemen, biaya semua pengaturan untuk bisa menjadikan satu produk itu harus benar-benar disusun dengan rapi. Kemarin beberapa kelompok sudah dua kelompok yang sudah saya lihat tentang proposal perencanaan bisnisnya sudah cukup baik. Cuman yang perlu dirubah nanti mungkin adalah cara untuk membuat satu istilahnya gambaran tentang pendanaan, ya. Itu yang kurang dari dua. Terus kemudian dari mulai semua penjelasan tentang produknya itu masih belum semuanya. Bahkan saya masih menemui juga yang masih dalam artian kurang rapi untuk disusun. Ya, sebisa mungkin hari ini kita akan pecahkan bersama-sama apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa menyusun bisnis plan dengan sebaik mungkin. Kemudian tentang kaitan dari bisnis plan nantinya juga kalian juga harus bisa memikirkan tentang bagaimana tentang pola negosiasi yang digunakan. Kemudian manfaat untuk manfaat dari
dari keuntungan dan kerugian bisnis plan itu apa saja juga harus dicari, dikembangkan. Kenapa? Karena manfaat dari kelebihan dan kerugian bisnis plan ini itu untuk bisa melihat secara jauh bagaimana kualitas perusahaan kita. Memang sudah benar-benar diakui atau tidak, atau memang benar-benar hanya sekedar diketahui saja, tapi tidak diakui seperti itu. Kemudian kalian juga harus memikirkan tentang bagaimana target market dalam bisnis plan. Target market itu juga harus bukan harus diceritakan apa ya, harus dievaluasi juga dan harus diutarakan, dijelaskan bahwasanya usia dari target market kita, segmentasi pasar kita seperti usianya dari sekian sampai sekian. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Terus kemudian mungkin dari segi kita pilih di lokasi tertentu karena memang begini itu semua harus dijelaskan sebaik mungkin. Kemudian nanti juga harus dilihat tentang bagaimana pengelolaan bisnis yang harus dijalani. Jadi itu harus dijelaskan kalau misalnya nanti ada pendanaan, misalnya dana yang dibutuhkan itu berapa, dan itu juga harus dijelaskan dan dikembangkan lagi dalam bisnis plan. Kemudian marketing plan. Marketing plan itu juga salah satu dari segi promosi sebenarnya, ya, segi promosi. Yang membedakan adalah kalau marketing ini polanya memang jelas pada prospek pasar. Ya, prospek pasar di mana kalian harus mengetahui tentang siapa konsumen kalian, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga harus bisa membidik semua pasar lama atau baru, dalam artian ini peluangnya, yang memang sudah ada jangkauan segmentasi pasar sebelumnya yang sudah pernah ada. Jadi artinya dikelolanya ini memang dalam peluang bisnis yang baru atau yang sudah ada, seperti itu. Kalau promosinya itu sendiri adalah medianya untuk menyampaikan pola pasar tersebut. Jadi medianya dengan menggunakan apa, terus kemudian sarana untuk bisa mempromosikan produknya itu bagaimana, itu dikembangkan, terus kemudian disusun secara terstruktur apa saja yang media yang di. Oke, tadi tentang marketing plan. Dalam hal ini marketing plan ini lebih pada bagaimana kalian memproyeksikan tentang pasar kalian yang memang sudah dibidik, sudah diukur sesuai dengan bisnis kalian. Terus kemudian kalau promosi itu sendiri adalah bagaimana media untuk mencapai pada titik melampaui kebutuhan konsumen, artinya untuk bisa para konsumen memiliki kepercayaan pada produk kita itu seperti apa. Itu perbedaan antara marketing plan dan promotion plan-nya. Kemudian yang terakhir adalah secara garis besar kita juga harus memiliki cara atau teknik tentang bagaimana mengembangkan negosiasi, ya, negosiasi untuk bisa menyasar semua investasi-investasi untuk bisa masuk ke dalam saham perusahaan kita. Artinya dari semua susunan bisnis plan yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama bagaimana ide pokok dari sebuah bisnis. Kemudian pengembangannya dari terstruktur mulai dari manajemennya, kemudian baik secara internal ya khususnya, kemudian bentuk dari bisnisnya, ya misalnya bisnisnya ini memang hanya rekanan, mitra usaha atau akuisisi dan lain sebagainya.
Kemudian pengembangan usahanya yang dilihat dari bagaimana proses dan lain sebagainya. Prosesnya itu proses produksi, proses operasional dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan terkait tentang negosiasi tersebut. Artinya dalam pendanaan ini kita sebagai seorang wirausahawan juga harus memiliki orientasi di mana kita harus bisa memasang target untuk investasi, untuk kebutuhan kita secara eksternal, secara internal dalam perusahaan kita dan untuk produk kita. Jadi itu artinya semua hal yang ada di sini memang tidak saya jelaskan dalam artian satu persatu karena memang ini semua sudah ada di materi-materi sebelumnya, cuman ini satu ringkasan dengan bahasa yang lebih formal, termasuk salah satunya adalah konteks tentang bisnis plan, kemudian marketing plan dan lain sebagainya. Jadi ini sudah saya share di e-learning, Anda bisa recheck di sana untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk mempelajarinya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kembali, atau mungkin kalian bisa coba cek sekarang juga di e-learning. Kalian bisa cek di e-learning. Coba dicek sambil kita saya akan buka satu foto. Ya. Ini salah satu yang saya capture khusus untuk Anda, untuk salah satu penjelasan tentang program kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah kegiatan program mahasiswa ini memang dikembangkan oleh Dikti untuk bagaimana memberikan satu tolak ukur dalam penilaian belajar mengajar, yang salah satunya adalah bagaimana pengembangan kecil tentang program kegiatan mahasiswa yang berkaitan tentang penelitian, ya, pengabdian masyarakat, dan salah satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini pengembangannya sangat singkat dan sangat detail. Ya, kenapa saya bilang sangat singkat dan sangat detail? Sangat singkatnya adalah karena waktunya memang hanya dibatasi dalam 1 semester, ya. Bahkan setengah semester sudah harus berjalan, sama halnya yang sudah kita lakukan sampai detik ini. Khususnya kemarin kita sudah melampaui bahwasanya kalian perwakilan kelompok harus hadir kemarin untuk mempromosikan tentang produk kalian secara kelompok dan bagaimana prosesnya. Kemudian pembuktiannya nanti diukur dari bisnis plan yang Anda buat. Nah, kemudian dalam program kegiatan mahasiswa ini memang salah satu kuncinya adalah kekompakan. Untuk penilaian-penilaian tertentu itu dilihat dari bagaimana kalian menyusun strategi mulai dari pengembangannya, pengelolaannya, perencanaannya, sampai bagaimana produksi itu sudah ada buktinya dari produk yang kalian jual, seperti itu. Ini salah satunya, selebihnya bisa kalian cek di bisa kalian cek di e-learning. Sudah dapat semua? Sudah bisa cek? Suaranya mana? Sudah ada?
Sudah, Pak. Ya Pak, sudah ada Pak. Oke. Oke, kalau gitu sekarang saya ingin cek satu persatu dari kelompok. Kita mulai dari kelompok terakhir dulu atau kelompok pertama? Dari kelompok 4. Kelompok 4 kemarin produknya makanan. Mana kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 4 nggak ada yang hadir ini. Kelompok 3. Kemarin perwakilannya siapa? Yuda ya? Kelompok 3. Ya Pak. Saya sama Rizka kemarin. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kemarin tentang saran saya saran saya dengan Pak Muslimin? Semua sudah di cover dengan baik? Sudah nggak ada kesulitan lagi? Karena besok kan memang minggu depan sudah mulai presentasi. Dan presentasi besok itu minggu depan adalah kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Kalau dari saya sih kemarin udah jelas Pak. Nanti coba saya list lagi yang Bapak bilang kemarin dan Pak Muslimin juga. Memang Mohon mungkin maaf, ada Pak yang Farhan. Ya. Ya, ini kelompok 4 share screen proposalnya atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Share screen. Oke, boleh sudah saya ini kok. Sudah bisa di-share, boleh. Sudah, Mbak? Gimana Mas Yuda? Bisa lanjutkan tadi sampai mana? Iya Pak, kalau kemarin sih memang udah jelas sarannya panjenengan sama Pak Muslimi. Nanti coba saya list lagi untuk saya sampaikan lagi ke kelompok saya. Sama kalau untuk apa namanya kan kemarin memang ada beberapa perbaikan Pak untuk harga, terutama harga ya Pak. Itu nanti kami ubahnya di proposal, bisnis plan kita juga ya Pak ya. Untuk mungkin koreksi-koreksi yang seperti itu. Iya, jadi yang kemarin sudah ditanggapi oleh saya sama Pak Muslimin. Kalau memang menurut kelompok itu memang perlu diperbaiki, tolong diperbaiki. Dan besok saat presentasi kelompok bisa di-share pembanding antara sebelum dan sesudah. Ya, saya ingin melihat secara dekat kira-kira pembanding yang sudah ada, yang sudah dirubah itu apa saja poin. Baru kita akan putuskan kesepakatan di saat kalian presentasi kelompok itu. Terus kemudian untuk semuanya, contoh produknya nanti tolong tetap di-share. Misalnya kemarin kan buatnya di satu kelompok ada satu produk, berarti produknya itu bukan dalam bentuk gambar. Maksudnya ada yang memang mungkin Yuda yang akan buat seperti itu, ada bukti fisiknya nanti di presentasi. Ya. Jadi nanti ketika kalian akan menghadapi
kompetisi, kalian tidak bingung lagi untuk apa namanya mempresentasikan produk aslinya, bukan hanya melalui foto, ya. Karena kan memang kalau presentasi misalnya dalam Zoom meeting seperti ini kan memang harus ada video, dalam artian memang benar-benar ditunjukkan jenisnya, gambarnya, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa Mohon maaf, Pak. jelas ya? Jelas ya? Mohon maaf, Pak, mau tanya. Untuk yang tadi jenengan sampaikan itu, berarti untuk waktu ketika kita, apa namanya, kan nanti di suatu waktu ada, itu Pak yang jenengan bilang ke saya kemarin kan kayak dilombakan itu ya Pak ya, yang antar kelompok itu Pak. Nah, itu berarti nanti ketika waktu presentasinya itu nanti kita juga nunjukin cara bikinnya atau gimana Pak? Atau mungkin hanya produknya saja aslinya bagaimana gitu? Itu harusnya memang masuk pada proses produksi, ya kan? Di bisnis plan kan ada kan? Jadi ada proses produksi di mana proses produksi itu buat yang seminimal mungkin lah, saya rasa. Buat seminimal mungkin yang memang itu satu produksi yang memang dibuat gitu loh, paham nggak? Jadi dibuat yang simple, misalnya bahan bakunya satu A B C D misalnya, kemudian pembuatannya tidak terlalu harus baik kita masukkan satu ini, tidak usah, jadi langsung produknya maksudnya bahannya adalah A B C D misalnya jenisnya, terus kemudian dimasukkan ke ini, terus kemudian lalu diolah dan lain sebagainya, baru langsung masuk pada bahan apa ya istilahnya, bahan setengah jadinya, kemudian sampai jadinya, gitu aja. Nggak perlu harus diberi tahu tentang trik dan tips tentang pembuatan produkmu, itu kan sudah rahasia perusahaan kan. Ya baik Pak. Paham? Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kelompok 3 saya rasa clear. Kelompok 4 gimana, silakan Mbak. Silakan, ada yang mau disampaikan dari proposal ini, monggo. Iya, Pak. Jadi kami dari kelompok 4 menyampaikan tentang produk kami yang kemarin kami presentasikan. Jadi kita memakai produk bakso aci, Pak. Ya. Jadi bakso aci itu kan makanan by the way, itu Jawa Barat. by the way, bakso acinya kemarin dapat. Ya, bentar. Bakso aci kemarin itu dapat 3 rekomendasi. Jadi cuma sarannya memang saran saya juga termasuk kan terakhir itu lebih baik coba cari cara kira-kira terobosan yang beda dari bakso aci pada umumnya, karena itu kan frozennya memang kalian sudah beli jadi. Jadi coba mungkin kalian buat sendiri, yang ininya namanya baksonya, pentolnya itu banyak yang menyarankan beberapa kemarin, kebetulan kemarin kan kalian memberikan saya dan Pak Muslimin kan 2 pak ya, 2 cup, masing-masing 2 cup. Terus kemudian satu memang saya kasihkan ke salah satu dosen, tidak perlu saya sebutkan namanya. Terus saya minta usul bagaimana. Beliaunya juga menyetujui, merekomendasi, bagus. Tapi ya dari segi packagingnya sudah bagus. Cuman
ternyata rasa, terus terutama kuahnya juga masih sama standar seperti kuah pada umumnya. Jadi mungkin coba cari terobosan yang baru, yang misalnya kalaupun memang isinya adalah itu memang bakso aci sama seperti bakso aci pada umumnya, mungkin kalian bisa membedakan dengan kuahnya. Kuahnya mungkin dibedakan dengan rasa yang jauh lebih mungkin. Kalau kemarin itu memang baksonya kuahnya memang standar seperti bakso aci pada umumnya, ya. Atau mungkin kalian yang belum ada, ini satu ide dari saya, mungkin ada bawang terima goreng kasih Pak atas misalnya. idenya. Maaf Pak, jadi kan kalau kemarin itu yang diberikannya kan bestseller, yang cuanki sama yang original. Jadi memang rasanya ya seperti biasanya karena memang original Pak. Tapi di situ kan kita ada 6 varian. Nah salah satunya tuh ada yang balado, jadi itu rasanya beda, nggak seperti biasanya. Untuk pentolnya kita kan juga menyediakan yang bukan isi ayam cincang juga, ada yang tulang rangu itu. Jadi perbedaan kita dari bakso aci lainnya itu seperti itu. Cuman kemarin yang memang diberikan yang biasa. Iya betul, paham. Jadi semua varian yang terutama yang dirasakan kan cuman yang cuanki aja tadi kemarin ya kan, original aja, sama yang kalau saya itu kemarin yang daging sapi atau apa ya itu ya kemarin saya lupa. Terus itu, nah ini kualitas kuahnya, maksud saya kualitas kuahnya itu mungkin lebih ditambah bisa. Atau mungkin tadi saya usul juga mungkin dikasih bawang goreng, kan beda tuh rasanya. Maksudnya kalau memang ada, kan jarang selama ini bakso aci ada bawang gorengnya. Kan cuma ada sambal, ada baksonya, ada isi-isinya, cuanki dan lain sebagainya. Isinya standar. Mungkin ini yang direkomendasikan oleh beberapa orang yang sudah mencicipi, bukan saya saja sama Pak Muslimin, itu menilainya seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan. Ya. Kemudian, kemudian kalau untuk ini proposal, saya rasa saya baca sekilas sih sudah mumpuni. Nantinya pada dasarnya adalah bisnis plan ini hanya ada 5 kategori, 5 poin yang harus kalian masukkan. Yang pertama, perencanaannya, ya, oke. Perencanaannya itu harus ada, karena kalau pendahuluan saya rasa kalian sudah pasti mampu, karena itu dinilai kan dari latar belakang umum, latar belakang khusus, dan semua yang kalian tahu tentang prosesnya. Kemudian harus ada perencanaan. Perencanaan itu terkait dari mulai ide pokok, kemudian dari mulai pemilihan nama dan sebagainya. Kemudian pengembangannya itu seperti apa, dari mulai manajemen, dari mulai alur struktur organisasinya. Kemudian kalau memang ada divisi-divisinya itu dicantumkan juga seperti itu. Jadi seolah-olah ini memang dibentuk untuk kalian memang sudah memiliki produk dari perusahaan kalian itu. Sampai nanti poin terakhir adalah tentang penanggung-jawaban ini. Di mana penanggung-jawaban ini adalah kesimpulan, bisa dijadikan satu kesimpulan tentang pola dari perencanaan, pengelolaan, pengembangan, perhitungan, pemasaran, pendanaan, dan semua disusun jadi satu, kemudian dinilai pertanggungjawabannya secara eksternal itu apa saja. Misalnya diadakan tentang workshop dengan produk kita, sponsor produk kita, produk kalian maksud saya. Terus kemudian diadakan seminar tentang pembuatan bakso aci misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu cara penanggung-jawaban kalian sebagai wirausahawan terhadap konsumennya, seperti itu. Itu ada berapa? Ada 15 lembar ya, kalau tidak salah. Coba ke bawah lagi. 7, Pak. 7. Oh, saya 1. Oke, Iya, yang Pak. terakhir. Coba saya lihat, coba pendanaannya saya lihat.
Ini yang kurang memang prosesmu, Mbak. Berarti memang prosesnya tidak dicantumkan rinci nih, ya. Iya. Proses maksudnya prosesnya Iya, adalah Pak. proses produksinya. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu harus minta maaf di sini. Makanya hari ini saya maunya adalah mengevaluasi semua satu persatu. Saya mau make sure bahwasannya yang kemarin yang sudah kalian share kepada saya khususnya itu punya korelasi dengan apa yang kalian tulis dalam bisnis plan ini. Jadi ada pengembangan, memang ada perkembangan yang memang perlu dirubah seperti itu. Dan kemudian nanti secara visualisasi harus ada, karena memang kalau memang nanti memang kompetisinya adalah kompetisi untuk exhibition, jadi kalian harus benar-benar menampilkan visualisasi pembuatan dari bakso aci sampai dengan finishing touch-nya, sampai mulai dari packaging-nya seperti itu. Kemarin tuh ya itu tadi penilaian saya, cupmu bagus sekali, sudah nggak perlu dirubah itu, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi untuk cup wadahnya bakso aci. Cuman yang dapat respon tersendiri adalah bakso acinya, memang dengan varian-varian yang banyak, tetapi isiannya kan memang sudah jelas kalian memang mengambil dari pola yang sama. Paham kan maksudnya Pak Farhan? Jadi pengambilan pola yang sama itu coba diberikan perbedaan yang lebih baik mungkin, bisa diberikan pembeda, yaitu tadi tambahannya dari beberapa orang, beberapa dosen. Iya, Pak. Coba mungkin apa nggak enak kalau misalnya bakso aci dengan berambang goreng gitu kan, bawang goreng maksud saya gitu kan, bisa saja gitu, bawang merah digoreng gitu, atau mungkin dikasih, biasanya bakso kan ada hijau-hijau ya, apa itu namanya, seledri atau apa itu, mungkin dimasukkan juga seledri frozennya di situ. Iya. Juga mungkin bisa enak, mungkin seperti itu. Iya, Pak. Tapi kalau Terima kalian kasih memang atas sepakat dengan ya, kalau memang kalian memang merasa itu memang sudah produk yang paten untuk kalian, ya silakan. Berarti penilaian itu ya dikembalikan lagi kepada tim penilai nantinya, termasuk saya. Itu aja. Ini saran untuk saya, kalian sebelum menghadapi kompetisi. Oke, terima kasih ya. Kelompok 3. Kelompok 4, sorry. Iya, kelompok 4, Pak. Iya, terima kasih atas Ya, masukannya. Kami akan evaluasi kembali. Oke, kalau ada apa-apa langsung di japri ya. Gimana enaknya, jadi biar Iya, kalian Pak. juga tahu nanti harus bagaimana. Oke, kelompok 2 silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Halo, sudah kedengaran, Mbak? Ya, kedengaran. Ini gimana, Mbak? Share screen proposal apa nggak usah, Pak? Boleh, terserah. Kalau memang kamu perlu minta saran saya untuk ininya, boleh silakan. Oh, kemarin tuh dapat sarannya karena produknya itu dari packagingnya, karena terlalu gelap, jadi mungkin kesannya kayak kurang menarik gitu ya, Pak. Terus mungkin atau dibedakan gitu. Sama toppingnya itu terlalu mencolok, jadi dari pisang coklat sama toppingnya sendiri sudah sama-sama kuat, jadi toppingnya dikurangi sedikit, jadi tidak terlalu manis gitu jadinya. Ya, betul. Kira-kira bagaimana teman-teman satu kelompok, setuju nggak dengan hal itu? Itu dulu yang pertama yang saya tanyakan. Teman-teman saya setuju, Pak. Karena kemarin juga, kemarin juga Anda dan teman kalian untuk kelompok 2 terutama kan tidak kasih tester yang untuk memang benar-benar dicicipi lagi kan. Iya. Saya hanya mencicipi yang original dan strawberry pada waktu itu. Betul. Kalau bakso aci kemarin kan ngasih khusus untuk saya dan Pak Muslimin, memang untuk dibawa pulang, dan untuk dan kebetulan ada dua sisa cup juga yang sudah kami coba, terus kemudian kami jajahkan juga ke beberapa teman-teman dosen. Jadi ada feedback gitu. Kalau untuk pisang keju kemarin kan cukup saya sama Pak Muslimin. Betul. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita ya, sebelumnya kita out dulu karena waktunya sudah hampir habis lagi.
kita keluar dulu, nanti saya bisa langsung masuk lagi ya. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak Farhan. Oke, silakan Mbak Tika tadi. Bisa dilanjut presentasinya. Ya, baik. Kalau misalnya yang jadi inovasi di produk kami itu memang sebenarnya dari toppingnya sih, Pak. Tapi memang benar mungkin untuk bagi beberapa orang itu jadinya kemanisan ya. Mungkin untuk kedepannya kita bisa bikin varian yang lebih lebih tidak terlalu manis gitu, atau mungkin kita jual yang original juga gitu, Pak. Mengunggulkan yang original juga maksudnya. Oke, berarti kalau memang kamu seperti itu tidak perlu membuat varian khusus lagi. Lebih baik kadar dari tingkat kemanisan dari pisang kejumu yang original itu dikurangi saja. Jadi manisnya itu memang benar-benar kalau bisa syukur-syukur tidak terlalu manis, tidak ada rasa manisnya sama sekali, boleh. Jadi ketika kalian akan memberikan satu varian tambahan dengan topping keju, topping strawberry kemarin ya, strawberry, kemudian topping coklat, itu benar-benar kasih topping yang memang benar-benar sudah punya nilai kadar manis yang tinggi. Kalau kemarin itu memang posisinya pisangnya sudah manis, yang original tanpa ada topping itu sudah manis. Gitu loh. Jadi kalau memang itu dijadikan satu originalitasnya adalah memang pisangnya manis itu tadi memang adalah yang rasa original, kami setuju, saya dan Pak Muslimin sangat setuju karena tidak mengurangi esensi dari originalnya. Tetapi kalau sudah ditambahi dengan topping-topping tadi, wah sangat luar biasa sekali manisnya, udah 5 kali lagi. Seperti Benar, itu. Pak. Jadi kalau terus kemudian dilihat lagi, evaluasinya dilihat lagi. Itu pisang keju itu akan kamu tujukan kepada siapa nantinya. Kan kemarin Pak Muslimin kan juga memberi saran itu kan. Artinya kalau memang ini makanan ringan memang ditujukan untuk anak-anak, itu sangat laku keras, pasti bisa dicoba. Itu karena mereka suka manis kan. Karena memang manisnya itu memang sudah sangat enak, manisnya memang di lidah. Tapi bagi ukuran saya yang sudah umurnya di atas remaja, untuk ukuran manis itu harus dilihat dari manis yang seperti apa. Kalau memang manisnya gula kan memang standar. Tapi kalau memang sudah ada stroberi, ada coklat, itu manisnya kan sudah manis buatan tambahan. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih atas sarannya, Pak. Terus kemudian saya minta tolong Mbak Tika juga harus kasih visualisasi sama seperti tadi yang sudah saya share. Harus dikasih tentang bagaimana proses pembuatan. Tapi ingat, dirahasiakan tentang mungkin takaran-takarannya. Artinya mungkin yang dilihatkan mungkin bentuknya. Misalnya yang dibutuhkan adalah pisang. Terus kemudian kulit kemarin kan pakai kulit ya, kulit itu toh, kulit yang lumpia, melapisi pisangnya. Betul. Seperti itu. Ya, terus kemudian takaran gulanya juga harus Jadi saran saya kalau memang nantinya yang harus dipersiapkan untuk dipresentasikan pada minggu depan, 2 minggu lagi ya, berarti ya 2 minggu lagi. Yeah. Itu kamu dan teman-teman harus pastikan lagi ya, kalau sebisa mungkin ketemu juga nggak apa-apa kalau yang kalau yang memang di area Surabaya bisa ketemu untuk membahas tentang memang manisnya sudah cukup belum dengan yang kemarin. Terus ya, kemudian nanti divideokan dalam artian prosesnya jadi prosesnya nggak perlu rumit-rumit aja, itu tadi yang saya sarankan. Jadi memang kasih tahu takarannya, kemudian bentuknya, terus kemudian hasil jadinya, udah gitu aja. Baik, terima kasih Pak atas saran-sarannya Pak. Oke, selamat mencoba ya. Insya Allah itu sangat laku kalau memang kamu jual di lingkungan anak-anak, adik-adik SD, TK itu insya Allah masih bisa. Iya, Pak. Oke, benar, silakan. Kemudian terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.
Silakan berikutnya, kelompok 1. Satu. Iya, sebentar Pak, saya share screen. Kemarin kelompok 1 itu apa ya? Saya lupa. Cookies. Makanan juga ya? Iya, makanan. Cookies ya? Oh, cookies yang satu plastik itu ya? Iya, yang plastikan. Oke. Salah. Sebentar, Pak. Agak. Oke. Ada berapa lembar itu, Yana? Ada 7, bentar Pak. Kemarin itu ada lebih dari 10 lembar. Wow, oke. 11 halaman Pak. Kalau yang buat seri X itu warnanya putih, kalau yang seri M ini warnanya hitam. Soalnya kita buka, sebelum kita buka mungkin kita baca dari sini selling point-nya. Jadi selling point itu ada metal panel, dia memiliki dual fans dengan dimensi 140 cm, kemudian dia support dengan 2 window, kemudian support dengan USB-C point. Tapi sekarang langsung aja kita buka. Kita unboxing dulu. Bakalan coba, tapi nanti kita batas. Sudah Pak. Di tes science base saja ya. Karena kalau tes game nanti videonya bakalan panjang. Oke. Yang mau ditanyakan yang mana? Silakan. Kemarin kata Fitri Meliana kekurangannya di packingnya sama rasanya terlalu manis Pak. Sini ada kabel. Iya, manis sekali itu. Manis sekali. Karena memang sekarang tinggal dicek kembali sasarannya kemana dijual. Terus kemudian kalau harganya segitu dengan cookies yang packagingnya standar sekali, bahkan low standarisasinya juga sangat jauh, lebih baik coba dilihat ukuran aja. Jadi misalnya sarannya Pak Muslimin sih ukuran ya. Jadi ukurannya mungkin kalau misalnya dengan harga segitu, tapi bentuknya agak diperbesar lagi, mungkin akan bisa menjual. Kemudian dengan plastik yang berbeda, artinya plastik yang berbeda gini. Coba kalian bisa recheck di beberapa swalayan misalnya. Kalian ambil cookies yang sama, tapi dengan pola packaging yang berbeda. Contoh, punyamu kan hampir mirip sama seperti kelas Good Time, seperti kelasnya Malkis, iya. Ya, seperti kelasnya apalagi satunya tuh yang enak banget itu coklat yang tapi dia lebih lumer dalamnya. Kalau kalian kan memang benar-benar cookies, dan itu pun kalau buat saya kalau yang namanya cookies itu masih terlalu lembek, ya. Kalau buat saya secara pribadi itu masih terlalu lembek. Jadi harusnya kalau memang cookies kan kamu bisa semuanya ya untuk kelompok 1 nih. Kalau cookies kan bisa kalian prediksikan bagaimana. Cookies kan memang terkenalnya memang harusnya kan kuat kan. Maksudnya kuat dalam artian digigit pun terasa keras dalam artian bukan keras terlalu keras banget, tapi memang kaku kan, seperti itu kan cookies kan. Tapi untuk sekarang ada juga cookies yang tengahnya sengaja dilembekin, Pak. Jadi pas dibuka isinya lumer. Nah, betul. Itu dia yang digarisbawahi oleh saya sama Pak Muslimin.
Kalau memang misalnya mau dibentuk seperti itu, harusnya memang diisi dengan yang dimaksud itu, satu. Yang kedua, kemudian ukurannya, kalau memang dengan sesuai harga seperti itu, coba dilihat dari harga pokoknya. Apakah sudah memang kamu mengalami sudah memang untung atau rugi? Karena dari segi tampilan dari logonya pun sebenarnya sudah menarik. Yang membedakan adalah yang membedakannya adalah si cookiesnya tadi, gitu loh. Dari implementasi rasa, kemudian kekuatan dari cookiesnya seperti itu. Jadi mungkin kalau memang mau dibuat yang kamu maksud, yang tengahnya lembek itu, ya itu tadi. Jadi memang harus takarannya juga harus lebih sempurna lagi. Yang artinya memang itu di cookiesmu tuh dipotek gini aja udah ini, udah apa namanya? Udah sobek, maksudnya apa ya? Udah bisa dipotek gitu loh. Artinya mudah sekali untuk ini. Dan mungkin kalau dari segi perasa, bukan rasa ya, tapi dari segi perasa, kalau dimakan udah semenit paling 2 menit hilang, gitu loh. Nah, ini yang harus dijangkau dari segi harga dan dari segi kualitas produknya. Kalau misalnya memang mau dibuatnya yang kamu maksud tadi, ya berarti mungkin kalau saran saya pinggirannya mungkin agak lebih dikuatkan lagi dengan apa namanya penguat rasa. Artinya penguat rasa misalnya dengan varian warna. Bukan hanya varian rasa lagi, varian warna misalnya seperti itu. Dengan ukuran yang sama seperti kemarin, tapi ada warna-warna tertentu, warna merah, biru, hijau, dari pewarna buatan seperti itu. Itu akan menambah esensi dari kualitas produk cookiesmu itu. Jadi kalau misalnya mau ada lembek-lembek di tengah yang kamu maksud melted dan lain sebagainya, ya silakan, terserah mau diisi apa nantinya. Tapi yang jelas originalitasnya yang saya harap harus benar-benar cookies gitu loh, harus benar-benar cookies. Nah ini yang dibedahkan bukan soal kan, bukan soal pengolahannya, tapi tentang dari harga yang kamu ambil, kemudian dengan wujudnya seperti itu. Iya Pak. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Oke, coba saya mau lihat ke bawah dulu proposalmu. Bisnis plan-nya. Nah, ini yang oke guys, turun lagi. Oh, naik. Tadi yang gambar tadi, tadi gambar cookies tadi. Terus. Nah, hop. Stop. Ini. Yang ini kalau bisa agak diperbesar aja. Oh, iya, Pak. Ya, agak diperbesar antara ke sini dengan ke sini boleh. Di atasnya juga demikian, ya. Terus kemudian saran saya biar tidak ya sebagai pembeda lah, karena kamu ini cookies ya dari 3 kelompok yang lain atau mungkin semua 4 kelompok yang ada di kelas E ini bisa kasih satu finishing touch untuk proposal itu yang memang benar-benar bukan proposal. Paham maksudnya Pak Farhan? Jadi misalnya kalau cookies ini, saya mengkritisi tentang cookies ini, kamu bisa kasih warna gradasi untuk backgroundmu mungkin dengan warna-warna eye-catching yang bisa dimaknai dengan dengan logo produkmu. Misal warnanya ada putih, dengan putih itu menggambarkan susu, misalnya putihnya putih tulang seperti itu, dengan pink atau dengan coklat yang bauran coklat seperti cookiesmu ini, seperti itu. Jadi terkesan bisnis plan yang kamu bangun itu memang benar-benar satu bisnis plan yang benar-benar ada unsur dari produkmu itu. Kemudian logonya bisa nggak sih transparan aja? Transparan. Saya sih lebih cenderung kalau memang itu kamu masih tetap pakai plastik
dan kalian juga masih cocok dengan apa namanya dengan apa plastik, maksudnya tetap dengan plastik, tidak dengan sarannya Pak Muslimin kan kemarin juga membahas tentang kenapa nggak dibuat satu box isi berapa begitu. Kalau memang ada varian itu, coba ini saran saya secara personal, bagaimana kalau logonya itu tidak perlu apa namanya ada degradasi putihnya. Jadi cukup transparan bening. Itu karena kertas stikernya, Pak. Kertas stikernya kemarin pakai yang vinil, jadi background-nya putih. Nanti bisa dicari stiker yang transparan. Nah, itu bagus. Kenapa? Kamu akan lebih kuatnya pada di logo dan namanya. Karena pembuatan untuk ininya nih udah kelihatan nih bagian yang ininya. Nah, ini bagian yang ininya itu sudah sangat menonjol sekali. Jadi orang tuh pasti akan tahu kalau cookies itu memang cookies kalian seperti itu. Terus kemudian ada titik apa ini kan maksudnya bekas apa namanya isinya seperti itu, menggambarkan kan seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kalau memang kalian masih tetap masih tetap kekeh untuk dengan plastik, packagingnya masih dengan plastik, ya berarti apa namanya perlu transparan aja stikernya. Nah, kalau memang nantinya ada box, ya, kalau memangnya perlu ada box misalnya isi 4 atau isi 5, nanti di boxnya bisa dipakai 2 varian warna. Yang pertama putih yang kemarin yang sudah ada di stikermu itu putih, terus kemudian ini warnanya ini cookiesnya bisa jadi agak lebih coklat, agak lebih dominan ke warna dan rasa misalnya rasa stroberi, berarti ini nanti warnanya pink seperti itu. Itu sih saran saya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah semua. Cuma tinggal yang kelompok 4, kelompok 3, sorry, kelompok 3 saya juga belum tahu proposalnya. Nggak apa-apa, tidak masalah, nanti bisa di-share secara personal boleh, nanti biar saya nilai. Atau bisa kalian kirim juga deh proposal tadi ke email saya boleh, yang perlu dievaluasi. Jadi nanti khususnya saat kalian kompetisi, kalian bisa benar-benar prepare semuanya. Tapi kalau perasaan saya ini masih cuma sekedar gambling, mungkin yang dimaksud dengan kompetisi nanti mungkin sama seperti kemarin, cuman bedanya adalah posisinya mungkin akan lebih diatur seperti itu mungkin selebihnya seperti itu. Jadi ini penilaian dasar mungkin ya, nanti akan jadi penilaian dasar untuk kami berempat dari semester 5 untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Seperti itu sih. Oke, kalau begitu Pak, maaf, terima kasih. Bertanya, Pak. Ya. Untuk yang dikompetisikan itu nanti akan dibuat stand di kampus atau bagaimana, Pak? Terus tanggalnya takutnya dadakan kayak kemarin, Pak. Itu sepertinya pasti akan dadakan. Soalnya itu pastinya akan dadakan. Banyak yang di luar kota, Pak. Terus kalau balik ke Surabaya kan harus tes juga. Yes, I know. Jadi kemarin itu saya tanya pun juga masih tetap belum ada kepastian, karena nanti jadwalnya masih disesuaikan dengan UPN sendiri. Maksudnya dengan UPN sendiri itu kalau di fakultas yang lain semua pekan kegiatan mahasiswa, program kegiatan mahasiswa itu sudah berlangsung sejak bulan Oktober ya. Tetapi polanya macam-macam dari setiap mata kuliah gitu. Jadi ada yang memang cuma sekadar dipresentasikan kemudian divideokan lalu diupload, bisa ada
ada juga yang memang benar-benar kayak kemarin kita harus datang untuk perwakilan kelompok, untuk kemarin kan memang untuk mediasi promosi sebenarnya, bukan sebagai untuk untuk penilaian khusus gitu, bukan. Kemudian yang dimaksud kompetisi kemarin itu adalah nanti dari semua kelas itu memang disusun dan dicari yang terbaik. Nah, ini polanya yang dicari yang terbaik itu seperti apa masih belum, sampai sekarang, sampai detik ini pun kami semua dosen masih belum tahu kapan pastinya, seperti itu. Terus kemudian yang kemarin juga yang pada waktu lalu dijelaskan sama Bu Titu tentang webinar, itu mungkin akan juga berlangsung, tapi kapan juga masih menyusul. Artinya kalau memang dalam 1 bulan ke depan nanti sampai mata kuliah ini berakhir tidak ada keputusan, berarti memang hasil presentasi yang sudah ada selama ini dari 4 kelompok itu berarti yang sudah dimasukkan sebagai penilaian gitu. Jadi make it easy aja. Jadi kita nggak perlu harus ya saya tahu posisi kalian seperti apa. Mungkin juga dengan memaknai itu mungkin kita akan sepakat juga perwakilan lah, artinya yang di wilayah Surabaya, tidak mungkin yang di luar kota untuk terlibat. Itu seperti itu sih mungkin. Itu aja sih. Ya, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita aman. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan selama ini, baik yang sudah saya share di e-learning, dari video YouTube saya, bahkan ini untuk yang kali ini memang saya tidak membuat penjelasan melalui video karena kita sudah daring. Insya Allah ini nanti saya akan susun dengan rapi video ini untuk dimasukkan saya upload di e-learning. Sebagai bukti bahwa aktivitas kali ini memang ada perkuliahan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, saya sudah juga share tentang tadi yang sudah saya jelaskan, materi dari saya bentuk dalam PDF. Kenapa saya bentuk dalam PDF? Ternyata memang harusnya seperti itu. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya sebisa mungkin materi yang di-share kepada mahasiswa itu harusnya dalam bentuk PDF. Tapi saya sudah sangat percaya kepada Anda semua, tidak akan membuat hal-hal yang merugikan saya atau UPN secara pribadi. Artinya saya share dengan apa adanya. Artinya semua yang sampai sekarang pun saya share dengan PDF, saya rasa tidak masalah. Masih bisa terdeteksikan, kalian masih bisa membukanya juga melalui dari aplikasi apapun, seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Mudah-mudahan penjelasan saya kemarin juga penjelasan dari Pak Muslimin juga bisa menjadi tolak ukur Anda semua untuk bisa jauh lebih baik lagi untuk tugas besar kalian ini untuk menjual produk. Dan satu hal, saya berharap sekali semua ini bisa menjadikan satu nilai kontribusi besar untuk kalian bisa menjadi satu entrepreneur, ya. Karena ini saya cukup aware, saya cukup respect sekali kepada Anda yang sudah mau membuat karya produk terbaik kalian masing-masing. Dan saya rasa saya bisa membandingkan dengan beberapa kelas yang lain untuk produk makanan, untuk kuliner, kalian masih bisa diharapkan untuk dijual keluar. Seperti itu. Artinya produk-produk kalian masih unggul. Oke, terima kasih banyak sekali lagi atas atensinya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan saya selama ini. Ingat, minggu depan tetap kita akan daring, dan minggu depan adalah presentasi kelompok pertama. Jadi disiapkan presentasinya dengan baik. Kemudian video visualisasi produksi dan packagingnya juga harus disiapkan dengan baik. Jadi nanti kalau memang ada revisi dari saya, biar bisa dievaluasi, kemudian disiapkan lagi untuk kompetisi berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.